Ya, pagi ini saya berbahagia sekali ketemu dengan sahabat. Tapi beliau tuh sebenarnya di kepalanya itu IPA, karena statistik kuliahnya dulu. SSI MM. Tapi dia luar biasa, banyak membimbing kami tentang bagaimana menguasai medsos lewat karya-karya yang kita bikin itu. Sehingga saya yakin ketika berjumpa dengan beliau itu pasti banyak sesuatu yang baru. Ya, menurut penjenengan seberapa jauh sih pengaruh medsos terhadap unjuk karya kita di masyarakat itu? Ya. Baik, terima kasih ya, Pak Toha, Bapak Kepala Balai Departemen Semarang yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing sedikit ya terkait dengan media sosial. Jadi Bapak, media sosial ini terutama di pemerintah ya, terutama di pemerintahan, di kehumasan itu sangat penting banget. Karena ternyata kita ini audiensinya atau targetnya itu bukan hanya orang tua. Betul, ya kan? Betul. Bukan hanya orang tua, tetapi juga Gen Z, para mahasiswa, para mahasiswi, para remaja, siswa-siswi yang memang mereka itu setiap hari itu kebanyakan tuh pasti membuka media sosial. Ya, dan betul. Itu menurut kami adalah salah satu cara yang paling tepat untuk memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media sosial. Dan juga kita sudah punya 5 media sosial, yaitu Instagram, Badan Litbang dan Diklat, jangan lupa di follow ya. Lalu ada TikTok, Badan Litbang dan Diklat, ada juga Facebook, ada juga Twitter, dan juga tidak lupa website dari Badan Litbang dan Diklat. Begitu Bapak. Satu hal yang jangan lupa ya, saya kalau panggil beliau itu panggilan kerap saya itu Teteh Sri. Beliau itu Sunda tapi sangat familiar dengan teman-teman yang Jawa. Jadi beliau itu Jasun, Jawa Sunda. Satu hal yang saya kagumi dari beliau itu lagi menggairahkan kita untuk mengupload dari apa yang menjadi pekerjaan kita. Dan itu penting, saya sependapat dengan beliau, karena sebaik apapun kita bekerja, tapi kalau tidak disuguhkan kepada masyarakat, dan masyarakat itu kalangan yang lagi dia itu gandrung dengan media sosial, kita tidak akan nggak bekerja, kan begitu? Betul sekali, kan? Betul sekali Bapak, betul sekali. Dan sesuai dengan arahan dari Kepala Badan kita bahwa sepeser pun yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah itu harus disampaikan kepada masyarakat, sekecil apapun. Jadi masyarakat harus tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita atas anggaran negara yang kita gunakan, gitu Bapak. Itu sangat bagus, tapi seiring dengan hasrat yang baik itu kita harus menanamkan bahwa para pekerja di kementerian kita itu harus melek IT. Oh, tentu, kan gitu? Tentu sekali, betul kalau sekali. Dia tidak melek IT, maka mana bisa dia mau mengekspos karyanya, kan begitu betul, kan? Betul ya, sekali. Sehingga generasi kita itu, walaupun kita generasi tidak milenial, generasi kolonial, tapi kita harus mau belajar untuk itu, karena itu tuntutan, kan begitu. Betul. Ya. Dan Bapak, setiap kegiatan kita tuh harus ada 3 output Pak. Misalnya gitu. Bapak nih ada kegiatan pelatihan ya. Nah, itu harus ada 3 output Pak. Pertama adalah rilis berita. Oh iya. Nah, itu akan dinaikkan ke website Balitbang, Diklat atau website Kemenak. Dan kalau boleh, kalau misalkan lebih bagus lagi di media online ya, media online, media mainstream. Lalu yang kedua adalah infografis. Iya. Nah, infografis itu untuk di media sosial. Terkait flyer atau pengumuman atau infografis apapun. Lalu yang ketiga ada video reels Pak. Jadi setiap kegiatan itu harus ada 3 output itu. Ya, jadi rilis, infografis, dan videografis atau video reel. Coba. Gitu. Meskipun ini itu arahan Pak Kaban kita di bawah naungan Kementerian Agama, tapi yakinlah semua ASN idealnya melakukan hal seperti itu. Betul 3 hal sekali, tadi kan. Betul sekali 3 hal Bapak. itu sesuatu yang penting. Sehingga harus kita aplikasikan sehingga keberadaan kita benar-benar dianggap ada dan keberadaan kita memberikan manfaat bagi anak bumi putra Republik Indonesia, karena biaya yang kita gunakan adalah berasal dari pajak rakyat Republik Indonesia. Betul sekali, betul sekali, setuju banget, setuju banget.